Oke, tadi kita udah ngobrolin soal Gen Z dan banyak banget insight-insight yang sudah kita dapat ya dari Matthew dan juga dari Mas Sapta. Sekarang nih kita bakal ngobrolin hal yang gak kalah ramenya ya Jess ya, Betul. yaitu kalian masih ingat kan tagar kabur aja dulu. Yap. Waduh, itu hits banget ya sekarang ya Betul. Jess ya. Betul. Heeh. Terus sekarang kita kan ada dua narasumber yang luar biasa nih. Yap. Pengen tahu dong sebetulnya eh kalau komennya Mas Sapta gimana nih soal tagar kabur aja dulu? Eh, kabur aja dulu itu sepertinya dikaitkan dengan dia tidak nasionalis kan, dituduhnya seperti itu kan. Bukan ya lu kerja silahkan aja, bukan, tapi kamu tidak nasionalis, kamu harusnya berprestasi di negaramu, sehingga mereka memilih pilihan di luar ya. Tapi tadi kan seseorang itu hidup di dalam bubble apa namanya algoritma banyak kan, luas, misalkan negara sedang terpuruk, dia bisa lihat, oh Swedia menawarkan hidup di sana di gaji $2.000 per bulan. Bahkan dia ada kecenderungan ke sana. Tapi ini ada isu kesalahan generasi sebelumnya. Pernah terjadi booming di Indonesia, terutama di kota-kota, orang tua itu menyekolahkan anak-anak di berbasis kurikulum IB atau Cambridge, which is bahasa Inggris. Itu seperti menjanjikan, nah nanti kamu lulus, kamu sekolah di luar negeri ya. Itu kan seperti pesan moralnya kan begitu. Tiap hari ngomong bahasa Inggris, pikirannya selalu ingin ke luar negeri ya. Kenapa? Memang kita maksa dia untuk situ. Sepertinya mempersiapkan dia ke sana. Nggak tahu ibunya nggak punya duit, duitnya udah habis untuk nyekolahin dia. Anak itu nyangkut di sekolah-sekolah Indonesia, tapi bahasa Inggris yang tanggung itu ya. Jadi marah dia. Dia akan balas dendam kapan? Gua harus keluar negeri. Jadi Gen Z itu rata-rata ingin pergi keluar negeri dan ingin membuktikan bahwa dia bisa independen. Tapi kita harusnya belajar dari Chinese overseas dan Indian overseas. Itu dua karakter yang berbeda. Mereka tuh punya cara hidup yang sangat sangat homogen. Kalau Chinese itu biasanya trading. Kalau Indian overseas lebih profession. Jadi dokter, jadi ahli IT, dia kembali memberi kontribusi negaranya. Kalau Chinese itu duitnya kembali gitu ya. Karpet merah dia pulang. Jadi ada perilaku yang homogen. Indonesia ngapain? Lu keluar negeri mau ngapain gitu? Mau jadi apa? Spender. Beli ya kan, ramai kan itu. Jadi itu yang nggak sama. Kita harus belajar tentang Chinese overseas yang paling terkenal, dan Indian overseas. Itu kontribusinya bagi negara luar biasa. Bukan hanya dari Bollywoodnya, tapi mereka pergi ke Inggris jadi dokter hebat, di Amerika dokter hebat, atau IT yang hebat. Oh, Chinese pasti bisnis yang hebat, baru dia kembali. Itu benar, itu pergi aja gitu. Kalau bisa itu harus punya keidentitas. Bangsa ini nggak jelas identitasnya. Kalau Indian kan udah tahu jualan kain di pasar baru Jakarta kan jelas Indian kan. Ya, dan knowledge ya, orang Indian itu IT-nya jago, kita nggak nyangka. Kebayang tuh daerah-daerah yang kumuh, enggak, tapi mereka punya spesialis ya. Nah, Indonesia nggak punya identitas itu ya. Jadi misalkan gastrodiplomasi itu ramai kan ya, ini agak mengganggu saya identitas ya. Kenapa ada diplomasi tentang gastro kita, makanan Indonesia hebat. Menurut siapa? Menurut orang Indonesia yang ada di sana. Iya, tentu aja. Lagi kangen makanan Indonesia. Jadi nggak ada identitas ya. Tidak dikenal memang sebetulnya Indonesia. Dikenal orang Indonesia di situ. Diplomasinya mana gitu? Nggak ada. Sebenarnya jualan makanan Indonesia untuk orang Indonesia kan begitu. Itu yang menurut saya identitas Indonesia nggak jelas. Jadi kalau mau kabur aja ya sok, tapi harus bawa identitas. Kita nggak identitas. Siap aja. Gitu. Boleh aja jadi Boleh aja. IT atau trading di sana kembali. Jangan jualan rendang di sana untuk orang Indonesia dong. Coba kalau kita kesasar lagi kepepet di negara Eropa, jadi apa? Toko Bangladesh atau makanan Thailand, itu udah pasti udah tahu identitasnya. Orang kan nyari Indonesia kan, kenapa? Karena kita nggak jualan kita. Kita jualan untuk orang Indonesia aja dari mulut ke mulut. Jadi itu isunya menurut saya. Masalah kabur aja dulu, ya silakan aja, tapi kembali dan ada bentuk yang lain gitu. Jangan bukan orangnya silakan ada di mana aja. Tapi silakan. Kalau menurut saya itu lebih penting itu, belajar dari masyarakat lain yang punya kekuatannya, competitive advantage-nya itu. Nggak punya catatan, saya nggak punya contekan. Jadi nggak apa-apa kabur aja dulu, tapi identitasnya dulu yang bener gitu. Identitasnya harus benar.
siapkan competitive advantage lo Iya. ya, Yes. value added kamu Iya, gitu. jangan asal kabur juga. Jangan ya asal kan? kabur. Saya lihat beberapa berita ada beberapa orang Indonesia itu sukses jadi tentara di Amerika. Iya, Iya, Yes. ada. Nah, itu kan sebuah Saya punya banyak ya relatif betul ya, juga. tentara kan. Betul. Tentara di sana. Nah itu mungkin bisa kan kita mempersiapkan orang. Jadi nggak mungkin jual pemain bola, nggak mampu lah kan. Tapi jadi tentara pun mau sih. Iya, iya. Tentara serius. Iya, iya, Ih, iya. gila nih tentara ini Iya. kan. Bagus juga Iya, ya. Siapa iya, tahu kabur aja jadi tentara di sana nggak apa-apa jadi tentara Hmm, hmm, bisa hmm, hmm. memberi feedback kepada Indonesia. Iya. Itu Iya, contohnya itu kalau bicara tentang kabur aja itu saya tidak against ya, Tapi bukan tidak nasionalisme karena dia circle-nya kan ini kan Ya. ini kan Iya. kita bisa keliling dunia di pilot kemana dia kan Betul. bisa betul. dimanapun kan Iya. kita tidak dibatasi oleh nasionalisme di sini Iya. di sini lagi terpuruk rupiah 16.000 mampus lah kan dia ada pikirannya udah jauh kan Iya. Jepang Ya. memberikan rumah gratis ingat nggak ada iklan Yes, itu yes. tiap hari kita Tiap hari. di apa dipengaruhi Iya, dilihat di ya, medsos. gimana kalau mereka nggak kabur semuanya menjanjikan banyak kok gitu. Iya. Jadi gara-gara ini kan di toilet kita ditawarin ya Iya. pindah ke Switzerland atau apa siapa yang mau Iya. pindah kita dapat gaji minimal sekian gitu Betul, jadi warga negara dibayar gitu kan. Betul. Langsung pengen. nggak ada identitas Iya. Mau tahu kehidupan WHP di Australia? Ikut Iya. aku yuk. Nah. kayak gitu. Ada. Loh, kok bisa Yes. siapa tuh yang jago tuh orang Jerman pindah ke Amerika nggak lebih enak di Iya. Jerman daripada di Amerika saya untuk orang itu bagus itu ada. Iya, iya, iya. mengalir tuh Di TikTok betul, Di betul. Iya, iya, iya. Yes, yes, yes. Jadi tidak against kabur aja dulu, tapi siapkan dulu nih Hmm. kemampuan kamu apa, Ya. kayak gitu ya. mau jadi profesional Mm-mm. atau jadi trader gitu kan pilihan ya profesional kerja di rumah sakit jadi dokter jadi apa Iya. jadi IT Betul. spesialis Betul. Betul. Nah, Matthew juga termasuk orang yang pernah kabur aja dulu kan? Iya. Yes, Dia pernah betul. kabur aja dulu sebelum tagar itu jadi Betul. tren. Betul. Jadi saya izinkan saya cerita dulu kali ya karena Mbak Jess sudah menyentuh itu. Jadi teman-teman, aku kabur meninggalkan skripsi aku Atas restu pembimbingnya, Mas. atas Tenang restu aja. pembimbing ya. Jadi aku sempat ambil Christian Theology di Portland Bible College namanya for a year. Aku belajar di sana and then I came back. Kembali lagi menyelesaikan skripsinya. Kalau nggak di situ nggak ketemu Mbak Mia ya saya ya. Dan sekarang ya sarjana ilmu hubungan internasional. Oke. Nah, sebetulnya kalau ngomongin tentang kabur aja dulu, ini topik yang sangat menarik karena dalam waktu 1 bulan terakhir saya banyak sekali berdiskusi tentang ini dengan anak-anak college di kantor saya. Sebenarnya kalau kita mau bedah lebih dalam mungkin ya, Mbak Jess, Mbak Mia, dan Mas Sabta, sebenarnya kabur aja dulu itu apa? Sebenarnya kabur aja dulu ini adalah hashtag kekecewaan sebetulnya. Hashtag yang muncul karena kekecewaan, mostly Gen Z, Ya. young generation. Bukan berarti menggiring opini ya. Ini memang based on fact bahwa kekecewaan terhadap pemerintah. Kekecewaan terhadap pemerintah, terhadap sistem yang running di negara kita. They think that it's not worth it gitu dan lain sebagainya. Nah, faktor pendorongnya tapi apakah cuma itu? Enggak juga, yang tadi Mas Sabta udah mention gitu ya. Bagaimana kita bisa ya we're just like sitting down di rumah, we're just like chilling, tapi kayak kita bisa lihat wah hidup di luar negeri begini begini. Itu akhirnya mendorong. Dan ketika saya mencari tahu sebenarnya kabur aja dulu ini salah satu pengaruh atau yang mempengaruhi terbesarnya juga adalah karena hadirnya working holiday visa di Australia. I've been noticing for the past 2 tahun gitu ya, banyak sekali yang working holiday visa ke Australia gitu. Even saya pun awalnya sempat tergiur. Saya pun sempat ditanya-tanya, Matt, lu nggak mau working holiday visa ke Australia? Everybody's going there. Kerja aja di sana berapa tahun, ambil dolar, pulang-pulang sini jadi miliarder katanya gitu ya. I'm not against buat teman-teman yang working holiday visa ya. Semangat di Aussie. Aussie is fun. Aku tahu itu banget. Tapi kalau mungkin Mbak Jess dan Mbak Mia bertanya sama aku pribadi, I also have the same opinion sama seperti Mas Sabta. Gini, you wanna go out, you wanna go outside the country, you wanna go overseas, what is the why? Why-nya apa? Untuk sekolah kah? Untuk bekerja? Untuk one day jadi warga negara sana? Atau gimana? Always no. And always consistent with it. Karena tinggal di luar tidak semenyenangkan itu. Gitu. Kalau buat saya pribadi, pernah ada pengalaman, puji Tuhan, pernah dapat kesempatan itu, saya bersyukur banget. Tapi kalau saya pun sebenarnya disuruh pilih, ended up kayak mau tinggal di US atau di Indo. Saya lebih pilih di Indo. Gitu.
lebih nggak lonely, lebih suka dengan culture-nya, dengan how people react dan lain sebagainya gitu. Saya seneng banget ada di sana, tapi kalau disuruh pilih tetap pilihnya Indonesia. Indonesia is my home gitu. Jadi ketika saya di sana, maksudnya dan saya juga banyak mendengar cerita dari teman-teman yang sekarang lagi kuliah di luar, dan saya dari yang dipelajari di hubungan internasional juga gitu ya, bahwa ya every state, every nations have their own battle juga sih di tengah-tengah society-nya mereka, di tengah-tengah lingkungannya itu seperti apa. So always know the why and be ready for the battle. Prinsipnya aku sih itu aja sih kalau untuk pergi ke luar negeri. Apakah aku support? Sangat support. Kayak kalau teman-teman mau coba pergi ngerantau, mau coba sekolah di luar, please do, go ahead. Karena aku percaya tempat baru akan dapat pengalaman baru, tempat baru dapat pelajaran baru. But then harus pakemin dulu di dirinya sendiri. Kalau tadi Mas Sabta mungkin mentionnya kayak bawa identity, bawa apa. Kalau aku lebih bawa bring your why and be consistent with your why. Lebih ke arah situ aja sih kalau ngomongin tentang kabur aja dulu ya gitu. Karena back again sebenarnya pro dan kontra juga di media sosial ya, banyak orang yang kayak buat apa sih kabur gitu, buat apa sih ini, buat apa sih itu gitu. Karena beberapa waktu lalu saya sempat bikin open question di Instagram dan nggak nyangka serame itu. Saya jujur aja agak sedikit dihujat sama pihak yang ngerasa kayak harusnya pergi aja bro gitu. Tapi kayak I was just trying to be neutral gitu. Tapi kalau dari perspektif aku pribadi, kalau mau pergi silakan, boleh banget. But always know the why and be ready untuk segala sesuatu yang akan dihadapi to get the why. Itu aja sih, Mbak Mia, Mbak Jas, kalau dari aku ya gitu. Saya komentar ya. Betul sekali statement yang terakhir dari Matthew, bahwa kalau kita serahkan itu kepada netizen, mereka good commentator. Semua dikomentari, padahal mereka nggak pernah ada di sana, nggak pernah ngerasain, itu komentar aja. Harusnya begini, harusnya mending ini. Itu nggak bisa dipegang gitu ya, karena itu asal nyablak aja ya, bahaya itu. Apakah tinggal di sana atau lebih baik atau tidak? Ya kita masuk satu wilayah pasti kan ada tantangannya sendiri-sendiri kan, pengalamannya, dan mereka bisa menitipkan kepada kita kemampuan tertentu ya. Coba aja pengalaman tadi ya, berenanglah di sana, kalian punya kekuatan, balik nanti kan bagus kan. Banyak orang kembali, dia tuh Profesor Stella kembali kan, udah di Cina, di Amerika, kurang gimana, dia merasa ilmunya bermanfaat ya. Kalau dia udah jadi profesional, pasti kan dia punya sesuatu ingin dibawa pulang kan. Jadi menurut saya itu memang betul-betul. Jadi jangan menyerahkan pada netizen ya, katanya itu enggak kecuali dia ada di sana dan mengalami, dia walk the talk gitu ya, apa yang mereka lakukan dan dia ngomongkan itu. Kalau enggak susah sekali ya. Betul. Terus saya perhatikan kalau di Indonesia ini yang ramai itu sebetulnya sekarang mumpung bulan puasa ya, banyak sekali orang Indonesia itu yang basic sekolahnya ada basisnya bahasa agak Arab. Pada Arab itu kan sumber-sumber pendapatan yang luar biasa. Jadilah mubalik di sana, jadi kepala pesantren di sana, berangkat ke sana, mau ke Libya, mau ke Irak, mau ke Mesir, mau ke Saudi Arabia atau UEA dan sebagainya, itu semua sumber penghasilan. Bukan jadi TKW, bukan. Mereka punya basis pendidikan berbahasa Arab sangat lancar. Jadi ustadz lah, jadi mubalik dari sana kan, bisa kan pulang nanti menjadi betul-betul orang ahli ya. Dan dia bisa penghasilan ya. Bagus sekali kerja di sektor tambang atau sektor pembangunan konstruksi, luar biasa di sana ya. Di sana pembangunan lebih cepat dari apa yang kita bayangkan, dan bahkan lebih absurd daripada ada di barat ya. Kota itu dibangun, kota Qom itu dibangun dari kaca yang aneh, dan itu betul-betul masa depannya. Berangkatlah ke sana orang-orang, banyak sekolah madrasah dan sebagainya kan sekarang. Itu sebetulnya kekuatan kita kalau mau berangkat keluar. Identitasnya apa? Mampu berbahasa Arab, mengerti kultur Arab, ke sana dan kembali jadi kekuatan. Kayak orang Cina tadi, Chinese trading ya, di sana belajar lah gitu ya. Itu akan jauh lebih meaningful ya daripada kacau di Indonesia gara-gara perbedaan mazhab gitu ya. Mendingan itu aja gitu. Go sana ya, apa? Mending kabur aja ke sana udah. Kirim aja balik ke sana. Yemen mana gitu. Wow. Jadi segala-galanya loh mereka bisa ngerti budayanya, ngerti bahasanya tuh hebat sekali. Saya perhatikan dari SD, dari OE langsung belajar itu tuh. Bahkan kalau kita nonton TV sore-sore tuh ada apa kompetisi hafal-hafalan. Luar biasa tuh hafalan Hafiz ya. Hafiz itu luar biasa. Berarti kan potensi ya. Dan itu
yang ingin ikut ribuan loh. Berarti Indonesia potensi sebetulnya banyak ya. Nah itu sebetulnya kekuatan Indonesia. Yes. Harusnya seperti itu. Ya. Ingat waktu kasus 21 dua jutaan orang loh itu punya kesadaran yang sama tuh. Itu sebuah kelas itu, kelas awareness, kelas consciousness kita kata Marx itu. Sebuah kelas itu, kelas sosial yang kuat itu sebetulnya. Nah itu bisa pergi ke arah goes to Middle East itu oke banget itu ya. Jadi menatap Middle East itu di situ sumber apa resources tuh banyak sekali untuk bisa dikembangkan. Jadi orang Indonesia ada tinggal di sana gitu bagus kan. Ya orang Cina menyebar ke Asia Timur. Diasporanya jadi Diasporanya ada di mana-mana. Orang Betul. Indonesia diaspora di sana juga. Dia mampu kok kira nyangkul apa gitu apa. nyangkul. Working holiday. Working holiday di sana. Ya betul. Ya, betul sih. Betul. Jadi ada kabur aja dulu, asal. Iya. Kita bikin lagi nih hashtagnya asal. Targeted. Targeted. Jadi jangan cuma karena diiming-imingi rumah kita Iya. kesana tapi lupa pajaknya. Ke sana Iya. gampang. Kayak begitu nyampe ke Pajaknya. sana langsung wah semuanya indah ya gitu. Iya. Kan belum tentu kayak gitu nggak sih? Benar. Iya. Yang ada di media sosial tidak seindah itu ya. Betul. Nggak tahu Matthew inget nggak waktu kita di kelas saya pernah nanya di awal-awal kalian mau ngapain begitu lulus? Yes. Karena waktu di kelas kan itu angkatan-angkatan mau lulus Iya, betul. dan kabur aja dulu tuh belum ada ya Mas. Tapi banyak yang jawab pokoknya saya mau ke luar negeri, nggak tahu mau ngapain, nggak Iya. tau mau jadi apa, yang penting dapat duit. Iya. Hmm. Yang Itu penting tuh, ke luar ya, negeri. iya, Dan yang itu penting tuh luar I think negeri. lebih dari 5 ya Mbak, ada ya? More benar. than 5. Dan itu nggak cuma di kelas kamu Dan aja. nggak kan? cuma di kelas Tapi di kelas aku yang doang. lain jawabannya juga Iya. sama. Yang penting saya keluar, tapi saya nggak tahu mau ngapain di sana, mau halal, mau haram katanya. Iya, ada Ada yang kata-kata gitu. itu. Ada Mau yang halal, gitu. mau haram nggak apa-apa. Yang Yang penting saya pergi di luar keluar. negeri. Ya. Oke. Itu generasi Z. Yang penting di luar Ingin negeri. membuktikan gitu. Ya. Karena apalagi iming-imingnya kayak kan gaji di sana $. Kalau dibawa pulang gede lah, di sana kita makannya apa? Kita Dolar tinggalnya bayarnya pakai Iya, apa? kan ada dolar Pajaknya juga ya. juga. Nah, itu Iya, semua iya. kan yang perlu Iya. untuk dipertimbangkan. Betul. Gitu. Aku nggak tahu sih, aku mungkin banyak ceritain pengalaman personal gitu mungkin ya. Kayak ketika aku sekolah di US waktu itu kerja di dapur. So tiap hari cuci piring semuanya kayak gitu ya. Digajinya lumayan besar gitu. Bahkan sampai ada stereotip kayak orang dulu kita yang Indonesians kita kayak gila kerja 2 hari langsung bisa beli sepatu Air Jordan gitu. $50. Iya. Dari cuma modal cuci doang. Tapi kan ketika kita awalnya kita ketawa-ketawa kan, but then kita langsung realize, oh iya tapi kan biaya hidupnya, semua-muanya. Nggak mungkin we will bring those amount of money balik ke Indonesia tanpa kita menghabiskannya untuk kita hidup di sana. Yang kayak gitu-gitu sometimes perlu untuk dipertimbangkan sebetulnya teman-teman. Untuk menabung juga gitu ya. Sama lah kayak temen aku ada yang tinggal di Batam, kokonya kerja, jadi kokonya dia kerja di Singapura. And then I made a joke with him, wah tiap minggu pulang ke Batam dong tuh uangnya jadi banyak. And then dia cuman kayak, ya enggak lah, nggak mungkin lah gitu. Bakal ya uangnya pasti ujung-ujungnya habis juga buat biaya hidup di Singapura gitu. And then kayak itu distance-nya kan yang maksudnya paling deket ya gitu. Kayak itu bukti konkret yang dari cerita personal aku yang kayak wah gila, even dia aja kayak berdekatan gitu aja dia bilang ya he cannot bring that amount of money juga because he needs to spend that di Singapura gitu. Dan bahkan ya kalau misalnya kita lihat oke Singapura kan semua orang bilang negara 5G Iya. atau internetnya oke banget dibanding Indonesia. Tapi jangan lupa itu 1 giganya mahal banget. Yang bisa itu udah 30 giga di Indonesia, 1 giganya Singapura misalnya. Yes. Lupa hal-hal basic seperti Hal-hal itu basic iya. Yang itu kan perlu diperhatikan sebenarnya. Belum lagi kalau kita sakit dan lain sebagainya. Dan kalau bisa nyentuh HI-nya sedikit, balik lagi kepada sistem warga negara. Kita di sana bukan warga negara, so haknya kita pasti limited. Tidak sebesar dengan kita di Indonesia yang kayak, ya do what you love what you do gitu. Misalkan mau coba ini, mau coba itu bisa. Tapi kan kalau di sana pasti kan prosedurnya tidak semudah itu. Beda. Ada izin, ada limitations, ada permit-permit yang kita sebagai warga negara tidak bisa bebas melakukan itu. Gitu. Betul sekali. Kalau itu tadi dari US misalnya pandangan Matt, Pandangan kalau yang dari- pas dari Batam, Ya, dari kayak gitu-gitu. US gitu. Kalau Mas Sabta kan dulu sempat tinggal lama di Eropa, di Belgia ya kalau Ya. nggak salah. Itu gimana Mas kalau di situ? Iya, kalau kita bicara culture shock ya,
kita kaget-kaget dengan budaya yang mereka punya. Kita menyesuaikannya tidak mudah ya. Cara pandang hidup tuh beda, way of life itu beda. Misalnya kita mau buka bank account. Kalau di Indonesia dulu bank account bunganya berapa? Cari ada hadiahnya apa gitu. Iya. Saya tanya, kalau kita Payung. milih bank account gimana? Dia bilang gini, kalau saya milih bank ini, why? Karena dia punya CSR untuk petani. Jadi langsung beda kan? Iya. Ada berapa bunganya gitu ya? Iya. Ada hadiah apa? Ada undian apa? Nggak ada kayak gitu-gitu. Itu culture ya. Dan budaya memberi hormat pada orang tuh betul-betul semua village itu punya custom sendiri kan. Kita enter village follow the custom, harus begitu. Kita harus menyesuaikan diri. Itu pepatah Cina ya. Kalau kita masuk satu desa, kita harus ikut custom mereka. Susah kok. Jadi tidak gampang kita pindah ke satu tempat ya. Misalkan saya orang Bandung, pindah ke Medan tempat dia, mati ya saya langsung kan. Waduh. Ya, Yang mana itu? susah kan, jadi Susah, tidak ya? mudah. Baru sedikit Indonesia ini pindah ke negara mana macam-macam ya. Saya memperhatikan bagaimana kehidupan orang yang pindah. Ini ngomong HI ya, saya punya anak HI kan, dia pindah dan tinggal di New Zealand. Dia punya kehidupan yang sangat berbeda dengan di Indonesia. Gaya hidupnya beda, berkebun setiap hari. Dia menanam kebun, setelah hasil kebunnya itu untuk dipertukarkan. Jadi oleh-oleh ketemu profesornya, ini hasil kebun saya, profesor ngasih hasil kebunnya, terus ada pasar bebas, taruh hasil kebun, semua orang boleh ambil. Jadi hidupnya betul-betul sangat bersatu dengan alam ya. Dan itu kan orang Indonesia kan aneh, jangan taruh situ nanti colong orang ya. Yes. Buang tuh diplastikin, ingat Ya, dari ya, Indonesia kan ya, gitu. ya. Di sana nggak ada kayak gitu kan, kita berubah kan. Terus tadi betul, biaya hidup tuh mahal. Kos itu 2 mingguan bayarnya. Ya, betul. Per 2 minggu. Per 2 minggu mau That's why bangkrut. gaji per jam juga dibayarnya per 2 minggu. Iya betul, per 2 mingguan. Gitu. So, bahaya, jadi kita belum apa udah bangkrut ya begitu. Jadi apa betul-betul culture itu tidak mudah ya. Perubahan culture itu ngaget ya buat saya. Kaget waktu saya tinggal di Belgia juga repot. 5 tahun di sana ya, memang repot. Adaptasi itu memang penting ya. Penting. Dan itu nggak bisa dipaksain. Nggak bisa langsung tiba-tiba instant, harus bisa connect with Iya. these people gitu. Ada prosesnya semua. Belajar customnya apa ya? Harus belajar, ya. Enter village, follow custom itu istilah Cina. Saya nggak tahu ngomongnya gimana tuh, ada bahasa mana sini. Customnya seperti apa? Oh kayak gini. Itu aneh gitu. Jadi tidak mudah lah pindah. Ya, coba aja kalau mau apa? Pergi aja ya, coba aja. Test the water gitu. Keluar jangan deket Brunei ya, pulang juga pasti teriak dan pusing. Jadi nggak ada apa-apa di Brunei ya, nggak ada apa-apa di Brunei ya. Yes. Betul. Betul. Paling deket ya. Udah, jangan pergi Brunei rasakan. Sepi, Atau ke ya, sepi. Pasifik Selatan gitu. Ya, itu rasanya gimana? Luar negeri kan itu. Atau PNG ya, atau PNG. Ya, PNG Timor Leste. Makanannya sih mas, saya kalau pulang dari luar negeri Iya, itu iya. makannya langsung nasi padang. Iya Iya, benar. betul. Sambal aja beda tahu. Iya. Ya. Kemana-mana bawa saus misalnya. Mana bawa Iya, saus. begitu ya. Jadi kalau kembali ke topik awal tadi apa? Kabur Kabur aja aja dulu, dulu. Mas. Think twice please. Yes, Boleh please. kabur tapi. Tapi Tapi- asal. Siapkan dia kalian jadi profession atau tidak. Bener sih, ini udah 2 sesi yang sudah sangat-sangat insightful ini ya. Betul. Betul, mungkin buat yang kalian-kalian yang sedang berpikir habis lulus kuliah mau ngapain, atau mungkin dari SMA udah kepikiran, karena lucunya sekarang tuh yang mau cari kampus aja yang datang tuh anak-anak SMA kelas 10. Wow. Jadi baru masuk kan? Baru masuk Baru banget. masuk, itu yang udah kunjungan ke kampus-kampus. Jadi mungkin sudah menyiapkan rencana hidup sudah jauh lebih awal, Wow. yang mau di dalam negeri, mau di luar negeri, mau dimanapun terserah. Tapi tadi banyak banget hal yang harus dipikirin dulu, dipersiapkan dulu, ya, dan nikmatin prosesnya. Yes. Nikmatin prosesnya. Ini poin terakhir dari saya. Saya menemani ribuan anak-anak SMA yang ingin mencari potensi dia untuk sekolah di mana masa depannya. Saya hanya mengatakan bahwa tidak ada satu manusia di dunia ini bisa menebak 10 tahun lagi dunia seperti apa. Dunia kerja dia harus relate sekolahnya yang relate dengan masa depan. Masa depan yang paling dekat kita bisa bayangkan metaverse. Ya, berarti tidak berarti semua orang harus belajar coding, enggak. Tapi pokoknya berkaitan lah dengan itu. Dia berorientasi ke masa depan itu, kira-kira gambaran paling gampang ada metaverse ya. Nah, kalian harus bekerja dari situ, baru mikir apakah kurikulum di pendidikan ini bisa berhubungan dengan dunia masa depan atau tidak. Kalau enggak,
nggak relevan, mungkin nggak, kamu lulus nggak kepake ilmunya sama sekali, dia nggak akan ada di situ. Ya. Misalkan nih, saya pengen jadi penyanyi, halo hari ini penyanyi udah diganti Vocaloid. Tahu nggak, di Jepang itu ada penyanyi yang betul-betul tidak ada manusianya, semuanya hologram, udah nggak ada gunanya jadi penyanyi hari ini. Diam aja di kamar mainan itu apa namanya, program-program ya, untuk membangun Vocaloid itu bisa. Bukan nggak boleh, cuman semua tuh ingin jadi Atta Halilintar kan, instan, dan ingin seperti itu, semua ingin seperti itu. Halo, hari ini nggak ada yang instan ya. Atta Halilintar juga usahanya dari udah bertahun-tahun ya sampai sekarang. Sebenarnya cuman yang Sebenarnya. kelihatannya langsung udah jadinya, padahal mungkin di luar, di balik itu kan banyak banget usahanya, prosesnya. Jadi poinnya ada itu ya, jadi Poinnya mereka itu harus ya, relate Mas. dengan masa depan itu apa ya, harus banyak apa, berpikir dan diskusi dengan orang-orang yang bisa melihat future itu seperti apa. Sampai hari ini saya belum pernah ada orang yang menyebut masa depan bakal seperti ini, nggak ada yang berani ngomong gitu. Kalau zaman dulu ada yang namanya megatrend ya, disebutkan bakal gini tren, sekarang nggak ada yang berani ngomong tren, Yes. karena percepatan Volatile. Perubahan yang ada. inovasi dunia tuh cepat sekali, tapi nggak ke catch apa sama pikiran kita, perilaku kita nggak bisa ngikuti Yes. kecepatan itu. Yep. Itu masalahnya. Jadi kita harus mengantisipasi. Dunia kerja itu diplomasi masih dibutuhkan nggak? Kalau iya, buktikan ceritanya gimana. Kalau dunia sudah metaverse, gimana diplomasi dibutuhkan? Ya, Kalau betul. enggak, Ya. harus AI cerdas. diplomation. Ya, Ya. harus. Waduh. Tesisnya AB, digital traktornya. diplomasi. Diplomasi, Ya, iya. gitu. Virtual embassy ya kan, Virtual. udah macam-macam. Cara gitu bikin, ya. harus begitu. Iya. Ya, itu ya, dunianya harus begitu. Kurikulum kita yang harus dirubah. Iya. Kan kita tanahnya, mereka ingin tumbuh ke depan. Ya gimana? Aduh. Jadi berkaca tau, iya ya, 10 tahun lagi dosen tuh masih dibutuhkan nggak ya sebenarnya? Enggak ya, Mas? Kan? Cuman kita kasih tak wajah kita, terus kita program suruh ngomong sendiri kan. Kita nggak Iya, kita di rumah betul. misalnya. Pastor masih dibutuhkan nggak 10 tahun lagi? selama surga masih diakui ada, masih Masih, dipastikan. oh, berarti. Guys, Oke. jangan dengar khotbah dari ChatGPT ya. Iya, iya, itu banyak loh yang melakukan itu. Bikin khotbah pakai ChatGPT, kebantu banget, Dan sangat asli. ngebantu. Iya. Karena aku pernah iseng mencoba kayak coba bikinin dong khotbah ini, temanya ini, beserta ayat-ayatnya dia kasih. Jadi even ayatnya pun sudah bisa dikasih tahu, background dari si nabi ini menulis ayat ini tuh Yap. kenapa, Wow. latar belakangnya seperti apa. Udah Adalah sangat salah-salah dikit mah bisa. Salah adalah dikit ada. Tapi gitu. maksudnya memang ya kalau dibilang ya kadang kayak wow padahal dalam hati kayak ngeri juga sih. Iya, It's very bener banget. scary. Tinggal dikasih Saudara-saudara. Saudara-saudara. AI udah bisa Itu ya, udah Mas. bisa. Udah bisa. Udah pernah kamu tuh di Jerman ya kalau nggak salah ya? Yang apa Yang tuh ya? gerejanya sama pastornya AI. Pastornya pakai AI ya. Ada di Jerman, in Iya. Germany. Sih, masa depan tuh seperti itu. Iya, Kita kan benar. cerdas. Apakah kita sudah menyiapkan tanah buat orang-orang itu tumbuh di sana nggak? Kalau nggak mati semua kan? Iya. Nggak bisa survive di situ kan? Nah, kita harus pikir ke sana. berat ya. Ya ampun, pulang dari sini mikir loh. Liburan jadi nggak bisa tenang. Nggak tenang, ya kan? Kalau dari situ gue buka puasa. Iya bener. Makanan. Iya kode. Kode, Oke. guys. Ya sudah, Mas Sabta dan Mbak Mia mau buka puasa nih guys. Iya. Jadi Sudah 2 sesi, Yap. sudah sesi-sesi yang sangat luar biasa ini. Semoga bisa memberikan insight-insight ya untuk para pendengar ataupun juga yang nonton di Ngobrolin HI. betul. Nggak maksud bikin beban, tapi lebih Emang ke beban? Oh, enggak. lebih ke yuk kita belajar bareng-bareng gitu kali ya. Nggak cuma buat kalian, buat kita juga. Kita juga. Ini belajar bareng-barengnya juga bisa sama-sama di HI Unpar. Betul. Yap. Jadi terima kasih banyak pada Matthew. Terima kasih banyak. Terima Mas kasih. Sabta. Terima It's an kasih. honor. Makasih Mas Oke, Sabta. sama-sama. Terima kasih. Sampai ketemu di sesi dan diskusi topik yang lain Iya, ya. betul. Makasih Mbak Pasti. Mia. Terima kasih. Dadah teman-teman semuanya. Bye.